Di dalam keterangan dikatakan orang yang dicabut nyawa itu seperti kulitnya dibeset. Kambing kalau dipotong kulitnya dikulit itu dibeset 70 kali rasa sakitnya. Kita kena peso sedikit sakitnya seperti apa? Ini 70 kali ditarik roh seperti itu. Tapi Rasulullah SAW karena cintanya minta sama Allah Ta'ala supaya dipindahkan. Nah kita, maka hadirin sekalian, saya mau nanya nih yang masih muda-muda, yang gagah, yang semangat, sudah pernah bikin apa buat Nabi? Sudah pernah bikin Nabi tersenyum belum? Sudah terima kasih belum sama Nabi? Sudah kenal belum sama Nabi? Sudah punya rasa suka belum sama Nabi? Mumpung masih muda, kalian kejar itu. Kenapa? Saya paling suka ketika berhadapan dengan yang muda-muda seperti ini. Umur kalian masih panjang insya Allah. Apa yang kalian hadapi ke depan masih panjang insya Allah. Kalian akan berumah tangga, akan punya istri, punya anak insya Allah ke depan. Apa bekal yang kalian bawa kalau masih muda, waktu kalian sia-siakan? Maka hadirin sekalian, malam ini nanti sebentar lagi kita baca maulid. Saya minta yang khusyuk, karena ini perayaan maulid, acara intinya baca maulid. Nanti kan yang dibaca apa? Salah satunya, ya Nabi salam alaika. Apa itu artinya? Ya Nabi, salam untukmu ya Nabi. Ya Rasul, salam alaika ya Rasul. Disambut nanti dengan marhaban ya marhaban. Artinya marhaban kalau bahasa Sunda wilujeng sumping. Selamat datang, saha anu dongkap. Siapa yang datang, yang kita harapkan datang, tidak lain sir, zahir, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sembarangan ketika membaca maulid, jangan sembarangan ketika berdiri nanti. Hati dipusatkan, ini sedang menghadap Rasulullah, sedang memanggil Rasulullah, sedang komunikasi dengan baginda Nabi besar Muhammad. Iya, kalian ketemu Habib Ja'far, girang. Kalian ketemu siapa? Girang. Nggak ada artinya. Kita, saya, Habib Ja'far, semua yang hadir di sini nggak ada artinya dibanding baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kalau pas baca maulid yang khusyuk, bayangkan di hadapan kalian ini Rasulullah dan reng-rengannya. Bukan saya, maksudnya di hadapan kalian, di hadapan hati kalian ini Rasulullah. Nggak bisa begitu dibalik. Saya baca sholawat nanti, saya baca maulid nanti, ini disaksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin? Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk keliling dunia mencari umat Islam yang bersolawat, mencari umat Nabi Muhammad SAW yang sedang berkomunikasi dengan beliau, mencari dan melaporkan ke Rasulullah SAW. Jadi malam ini siapa yang khusyuk, siapa yang benar-benar hatinya disambungkan kepada Nabi, maka malaikat melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan malam ini di Sela Jambe bersolawat kepadamu, Fulan bin Fulan. Satu persatu dilaporkan dengan catatan mereka yang memakai
memakai akhlak wa adab, mereka yang hatinya memang dikhusyukkan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW melalui maulid Nabi Muhammad SAW. Yang perempuan dilaporkan, ya Rasulullah, fulanah binti fulan. Berarti yang dilaporkan siapa? Dua orang. Ketika menyebut fulan bin fulan, contoh misalnya, nah ini adik yang pakai jaket biru nih, siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Adi bin Hah? Mas'ud. Ketika Adi nanti membaca maulid dengan khusyuk, bersolawat kepada Nabi dengan khusyuk, menyambut nabinya dengan khusyuk, insya Allah malaikat akan lapor, ya Rasulullah, Adi bin Mas'ud. Berarti yang dilaporkan dua orang. Pertama Adi sebagai pribadinya, kedua bapaknya yang gak hadir di sini. Bapaknya Adi yang gak hadir di sini ikut dilaporkan karena perbuatan anaknya. Dilaporkan kepada Rasulullah, Adi bin Mas'ud. Yang perempuan, fulanah binti fulan. Umpama di sini ada perempuan namanya Aminah, Aminah binti Ahmad umpama, maka Aminah dilaporkan kepada Rasulullah dan bapaknya yang hadir di sini, yang masih hidup ataupun yang sudah mati, dilaporkan kepada Rasulullah. Artinya apa? Sebab perbuatan kita, ayah kita dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Tapi dengan catatan, kalau khusyuk, kalau hatinya ketika baca maulid terus mengingat kepada Rasulullah SAW. Hadirin, supaya bisa membayangkan fisik Nabi, jasad tubuh Nabi, saya sedikit ingin menjelaskan supaya yang hadir di sini kaum pemuda-pemudi ini tahu fisik nabinya seperti apa. Rasulullah SAW tinggi badannya, tidak tinggi, tidak juga pendek ukuran orang Arab. Tapi Rasulullah SAW berjalan dengan siapapun sahabatnya terlihat lebih tinggi. Yang kedua, kulit tubuh Rasulullah SAW putih kemerah-merahan. Rambut Nabi Muhammad SAW tidak keriting, tidak lurus, ikal. Pernah panjang dan juga pernah tidak panjang. Rambut Nabi mengkilap, bersih, rapi, wangi. Kalau kalian tadi mengaku pejuang Rasulullah SAW, kalian mengaku cinta sama Nabi, coba periksa rambutnya masing-masing. Apakah rambut kalian rapi? Apakah rambut kalian wangi? Apakah rambut kalian sebagaimana laksana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangi, hadirin. Keringat Nabi wangi. Makin berkeringat, makin harum tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dikatakan bashar la kal bashar, manusia betul tapi tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Betul Rasulullah menikah, betul Rasulullah makan, betul Rasulullah tidur, betul Rasulullah sebagaimana manusia, tapi tidak sama sebagaimana manusia pada umumnya. Di antaranya keringat beliau harum. Kalau makan Rasulullah SAW menggunakan 3 jari, makannya sedikit, ngunyahnya banyak, sehingga makanan di mulut beliau sampai lembut baru ditelan. Kalau yang hadir pakai 5 jari, makannya banyak, ngunyahnya sedikit. Iya. Bagaimana kalian bisa cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kalian bisa kenal kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kalian bisa suka kepada Nabi Muhammad SAW kalau tidak tahu nabinya?
Berarti yang bilang cinta, cintanya menghayal. Yang bilang suka, sukanya menghayal. Yang bilang kenal, kenalnya bohong. Hadirin, saya lanjutkan hadirin sekalian. Bola mata Rasulullah SAW, biji matanya hitam. Sehari-hari Rasulullah tersenyum, hampir-hampir tidak pernah Rasulullah tertawa terbuka. Selebar-lebarnya Nabi tertawa, hanya giginya yang terlihat. Kalau kita, Rasulullah SAW lebih banyak lapar daripada kenyang. Yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW makanan yang paling sederhana, roti keras. Kalau di sini ibaratnya beras yang paling murah. Sehari-hari Nabi seringkali makan cukup dengan 3 butir kurma. Kita yang hadir di sini berapa kali seumur hidup makan enak? Pernah nggak minta maaf sama Nabi? Ketika kita makan ada lauk, nasi, komplit, sambal, kuah dan sebagainya, nikmat makanan itu kita akan makan, baca bismillah mau makan, ingat nabinya, kemudian mengucapkan dalam hati, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, makananku lebih enak dari engkau. Ayah, nuk itu ayah. Rasulullah SAW hadirin, kalau tidur pakai anyaman, samak, pelepah daun kurma. Sering Rasulullah bangun dari tidur, bekas anyaman nempel di punggungnya. Artinya apa? Tempat tidur Nabi keras. Sementara kita tidur di kasur yang empuk, pakai selimut, pakai bantal, pakai guling. Pernah tidak hadirin seumur hidup ketika mau tidur ingat nabinya, minta maaf. Mau tidur kasur empuk, ingat Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, tempat tidur saya lebih nyaman dibanding tempat tidurmu. Jangan kalian mimpi, kalian teriak-teriak, senang, gembira dikala di dunia, tapi tidak mengenal nabinya. Rugi, rugi kalian. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih dikasih cerdas, kenali nabinya.